Pada part kali ini kita diperlihatkan Master Zombie yang memasukkan kedua tangannya ke arah tanah. Lalu dari kejauhan terdapat manusia kuno di sana terpental melayang akibat hantaman dari Master Zombie itu. Lalu di sisi Lingxi, ia pun berkata, semuanya bergerak, bantu yang tidak bisa jalan. Sambil mereka semua pun membantu para warga di sana. Lalu dengan cepat Lingxi menyelamatkan seorang anak di sana. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu dan ia pun terbengong sambil berkata, tunggu, apa ini? Ternyata itu adalah Master Zombie yang mencoba membelah tanah di sana dan mereka semua pun ketakutan berkata, bentar, apa ini? Sambil manusia kuno itu pun bertanya-tanya dengan apa yang terjadi di bumi. Ternyata Master Zombie di sana pun dapat membelah bumi dengan sangat mudah dan mereka semua pun panik berkata, tidak, ini lagi, apalagi sekarang gempa bumi dengan skala yang sangat besar. Sambil terdapat gemuruh di sana dan Master Zombie pun masih membelah bumi itu. Sambil kita diperlihatkan bumi itu seakan-akan kerupuk bagi Master Zombie dan ternyata lagi belahan bumi itu pun membentuk sebuah jurang yang sangat dalam dan mereka semua pun berkata, ini mustahil. Tapi tiba-tiba Lingxi pun terpeleset terjatuh ke dalam jurang itu dan kita diperlihatkan jurang itu yang makin membesar dan Lingxi yang terjatuh di sana dan ternyata Lingxi pun diselamatkan oleh seseorang dan itu adalah si Songong. Lalu ia pun berkata, sudah berakhir, bagaimana bisa makhluk dari sekumpulan karbon melakukan ini? Sambil kita diperlihatkan dari luar angkasa bumi itu yang terbelah menjadi dua bagian dan si Songong pun berkata, Lingxi bertahanlah. Dan Lingxi pun terbengong menatap ke arah sesuatu sambil berkata, tidak. Ternyata itu adalah manusia kuno yang terjatuh di hadapan Lingxi dan ternyata lagi ia pun langsung dihantam oleh Master Zombie dengan sangat cepat hingga membuat ledakan besar di area gunung itu dan kita diperlihatkan manusia kuno itu yang menabrak gunung dan ia pun berkata, Junior, kamu sudah melihatnya sekarang kan? Inilah kekuatan penghancur miliknya yang sebenarnya. Lalu kepala pemimpin pun berkata, apa yang kau katakan? Dan tiba-tiba manusia kuno itu pun menatap ke arah sesuatu. Ternyata lagi itu adalah ombak yang sangat besar dan ternyata Master Zombie di sana pun berubah lagi ke wujud gondrongnya yang sangat tampan. Lalu kepala departemen pun berkata, makhluk apa sebenarnya dia itu? Sambil terlihat Lingxi di sana yang mencoba menyelamatkan diri di lautan luas di sana dan ia pun menatap ke arah Master Zombie sambil bergumam, kenapa dia bisa berubah lagi? Sambil kita diperlihatkan Blood Queen di sana ketakutan berkata, aku belum pernah melihat wujud itu sebelumnya. Apa itu beneran si zombie? Sambil kita diperlihatkan manusia kuno itu yang tertawa berkata, ya itu form baru itu. Itulah wajah yang kulihat sebelum semuanya menjadi hancur tak tersisa. Sambil ia pun langsung melompat di sana dipandangi oleh Master Zombie dari kejauhan. Lalu kita diperlihatkan Blackie di sana ketakutan berkata, apa dia sudah kehilangan akal? Orang itu sudah pasti akan mampus. Aku harus lari dari sini secepatnya. Sambil ia pun segera menghindar dari sana dan di sisi manusia kuno ia pun tertawa berkata, akhirnya aku bisa melihat form ini setelah sekian lama. Junior, tubuh milikmu mungkin akan menderita sedikit, maafkan aku. Sambil terlihat kepala departemen di sana berkata, tolong hentikan itu. Dan Master Zombie di sana pun menatap ke arah manusia kuno lalu mengarahkan tangannya ke arah depan dan ternyata itu adalah serangan yang dilakukan oleh Master Zombie hingga membuat manusia kuno di sana pun langsung terlempar. Lalu Master Zombie pun menggenggam tangannya dan seketika manusia kuno itu pun langsung penyok di sana seperti kaleng bir yang diinjak dan kita diperlihatkan ia yang berkata, bagaimana bisa? Dan meledaklah ia di sana dengan sangat dahsyat dan kita diperlihatkan puing-puing dari manusia kuno itu yang meledak dan ia pun berkata lagi, kenapa bahkan setelah aku berubah seperti ini, kenapa aku tidak bisa menang? Sambil puing-puing itu pun berserakan, ternyata dari puing-puing itu terdapat kepala departemen yang melayang dengan perut yang berlubang dan di sana mereka semua pun berkata, apa yang terjadi dengan kepala departemen? Mungkin dia sudah mati. Dan Blackie di sana pun bergumam, yang mulia, kita akan mendapatkan masalah kalau kita jadi orang yang menghabisi pemimpin umat manusia. Lalu dengan cepat Master Zombie di sana pun menyentilkan sesuatu. Ternyata
itu adalah DNA dari Master Zombie yang disentilkan ke arah kepala departemen hingga membuat perut dari kepala departemen di sana pun langsung bergejolak sambil ia pun terjatuh di sana dan Master Zombie masih terdiam dengan sentilannya itu. Dan kita diperlihatkan sel-sel darah di perut kepala departemen itu yang perlahan-lahan membesar dan membentuk sel baru di sana dan mereka semua pun berkata, "Wah, apa-apa yang terjadi?" Sambil terlihat Bloodwind di sana berkata juga, "Itu kan bagaimana mungkin itu bisa terjadi?" Sambil terlihat Violet di sana menatapnya juga dan seketika perut dari kepala departemen itu pun langsung utuh kembali dan ia pun berkata, aku masih hidup." Tapi tiba-tiba ia pun bertanya-tanya menatap ke arah sesuatu. Ternyata ia pun menatap ke arah Master Zombie di sana yang hanya terdiam dan kepala departemen pun terjatuh di sana. By the way, waktu itulah akhirnya ketua departemen akhirnya mengerti bahwa kenapa para penduduk kuno itu sangat ingin menyingkirkan dia dari alam semesta ini. Itu karena rasa takut. Sambil kita diperlihatkan ia yang menatap ke arah Master Zombie itu dan Master Zombie pun menatap ke arah bawah dan kita diperlihatkan dari kejauhan di atas gedung itu mereka semua yang terbengong menatap ke arah Master Zombie juga dan dari atas laut terdapat seseorang di sana yang meluncur dengan cepat. Ternyata itu adalah Violet. Di sana ia pun merasakan sesuatu. Ternyata Master Zombie pun sudah kembali ke wujud normalnya. Di sana ia pun berkata, "Kamu rupanya Violet. Apa kamu sudah terbiasa menggunakan kekuatan Bloodline sekarang?" Dan Violet pun menghela napas di sana. Lalu ia pun berkata, "Semuanya berkat dirimu, rumah kita hilang semua. Kalau kau bisa mengalahkannya dengan sekali pukul, kenapa harus membuang-buang waktu dan membelah bumi segala?" Sambil terlihat Master Zombie di sana ketakutan dan kita diperlihatkan bumi itu yang terbelah dengan sangat lebar. Lalu Master Zombie pun berkata, "Aku tidak ingin menakutimu secara berlebihan." Sambil kita diperlihatkan di sisi Bloodwind di sana bersama anak buahnya Langling yang sedang terbengong. By the way, kejadian ini mengakibatkan daerah selatan bergeser sejauh 100 km ya Mo, sampai merubah iklim bumi sepenuhnya dan memunculkan jurang bawah laut yang sangat dalam ya Mo. Lalu kita diperlihatkan 2 bulan kemudian karena para manusia bisa evakuasi tepat waktu, korbannya tidak terlalu banyak. Persatuan Kuli Zombie bertanggung jawab membangun kembali beberapa kota yang terkena dampaknya. Sambil kita diperlihatkan kepala departemen di sana yang menatap ke arah alat di depannya. Ternyata itu adalah gambar dari Master Zombie dengan berbagai wujud di sana. By the way, setelah mengetahui kenapa para orang-orang kuno itu bersikeras untuk menghabisi si zombie, setelah menyaksikan kekuatan yang tidak masuk akal itu dengan mata kepalanya sendiri, jadi langkah apa yang akan diambil oleh ketua departemen selanjutnya? Tapi tiba-tiba terdapat Inspektur Jan di sana datang sambil berkata, "Ketua departemen, apa Anda memanggil saya?" Dan kepala departemen pun menjawab, "Belilah beberapa box telur dengan kualitas tinggi. Aku akan pergi menemui pemimpin baru dari kota H." Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama di tempat lainnya terdapat The Blood Tribes pembangunan kota baru. Ternyata itu adalah tempat Langling bersama Bloodwind. Di sana ia pun emosi berkata, "Gerak lebih cepat. Aku menghabiskan banyak uang untuk memperkerjakan kalian, bukan untuk melihatmu bermalas-malasan." Sambil ia pun memarahi Kuli Zombie di sana. Dan temannya yang bonyok itu dari samping pun berkata, "Katakan Bang Langling, dari mana kau mendapatkan uangnya?" Sambil Langling di sana pun hanya terdiam berkeringat dingin. Lalu kita diperlihatkan di sisi Blackie. Seseorang pun berkata, "Blackie, bukannya mereka musuh bebuyutan kita? Kenapa kamu menyetujui untuk memberikan mereka pinjaman?" Lalu Blackie pun meminum kopinya sambil menjawab, "Yang mulia bilang kita tidak harus bertarung. Kalau tidak, mereka akan tetap merampok uang yang ada di bank kita." Jadi kenapa tidak pinjamkan saja mereka uang dengan bunga 20%? Sebagai gantinya mereka bisa membayarnya secara perlahan dengan bekerja di bawah kita. Dengan bunga sebesar itu, setidaknya mereka membutuhkan 300 tahun untuk bisa melunasinya. Ternyata itu adalah aku bersama Fur, dan Fur di sana pun bergumam, "Orang ini hatinya memang hitam banget." Sambil kita diperlihatkan di sisi Langling, ia pun berkata, "Benar juga,
Di mana yang mulia ratu sekarang? Dan temannya pun menjawab, aku tidak tahu, mungkin dia masih ada di ruangannya. Sambil kita diperlihatkan di sisi Blood Queen yang sedang terdiam di sana. By the way, Blood Queen tidak pernah menyangka kalau si zombie punya perubahan yang lebih kuat ya Mo. Dia tidak menyangka bahwa dengan penguatannya saat itu, si zombie hanya menggunakan secuil dari kekuatan penuhnya untuk menghadapinya ya Mo. Menyaksikan perubahan zombie yang baru saat menghabisi manusia kuno, sang Blood Queen yang selalu mengejar kekuatan untuk bisa mengalahkan si zombie akhirnya mengerti kalau dia tidak akan bisa mengejarnya. Sambil kita diperlihatkan Blood Queen di sana yang seakan-akan akan menangis dan menahan untuk mengeluarkan air matanya. Sambil terlihat Master Zombie di sana yang hanya terdiam memandang ke arah kotanya, dan kita diperlihatkan tempat di mana manusia kuno itu ditemukan. Ternyata itu adalah anak buah dari Profesor Jamie. Di sana ia pun berkata, Abang Fai, itu dia. Sambil kita diperlihatkan cangkang dari manusia kuno yang pernah didatangi oleh kepala departemen, dan Profesor Jamie pun menatapnya dengan terdiam, dan ia pun berkata, haha, zombie, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah. Sambil kita diperlihatkan sebuah jam yang berdiri di sana, dan tiba-tiba jam itu pun langsung ditampol hingga hancur, dan seseorang yang tertidur di sana ternyata itu adalah Master Zombie yang sedang bangun dari tidurnya. By the way, ini seperti di scene awal ya Mo. Di sana ia pun berkata, namaku adalah Zombie, Zom dari Zom dan B dari B, Zombie. Sambil ia pun membuka lemari es di sana, dan ia pun bercerita lagi, umur aku tidak tahu, kapan aku mati aku kurang yakin. Yang aku ingat hanyalah suatu hari di musim panas, saat aku masih belajar di sekolah, aku berubah menjadi zombie. Pada awalnya aku hanya zombie biasa pada umumnya, yang biasa kalian lihat jadi mob mengikuti gerombolan kemanapun perginya. Tapi untuk bertahan hidup agar tidak dijadikan bahan bakar dan tidak dijadikan sebagai mesin penggerak, aku mulai melatih diriku dan aku puasa untuk makan daging manusia dan hanya makan bubuk protein 3 kali sehari sampai aku berhasil. Aku menjadi tak terkalahkan. Sambil kita diperlihatkan ia yang berdiri tegak di sana, dan ia pun menatap ke arah sesuatu. Ternyata ia pun berubah menjadi wujud keduanya dan wujud ketiganya dan juga wujud keempatnya ya Momo. Lalu ia pun bercerita lagi, tapi aku sudah lelah bertarung untuk memperoleh perdamaian. Aku mulai menolong para manusia. Dari hasil kerja kerasku menolong menyelesaikan masalah umat manusia, entah itu zombie king atau orang-orang zaman kuno, aku tetap menolong mereka untuk merubah pandangan mereka terhadap para zombie. Sampai akhirnya aku mempunyai kotaku sendiri. Sambil terlihat kota zombie itu yang sangat damai, dan kita diperlihatkan pesawat balon di sana bertuliskan Yang Mulia Zombie Abadi. Dan Master Zombie pun berkata lagi, tapi aku rasa aku sedikit terlalu kuat. Karena itulah kenapa para manusia yang takut akan kekuatanku tetap mencoba menghabisi diriku. Dan itulah yang baru aku jalani kemarin. Sambil terlihat ia yang akan menyikat giginya, dan tiba-tiba terdapat seseorang yang menekan bel rumahnya. Lalu ia pun berkata, siapa itu? Ternyata itu adalah Violet. Dan di sana ia pun berkata, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau sebagai seorang pemimpin malah malas-malasan? Kau telah 2 jam tahu. Di sana Master Zombie pun langsung menutup pintunya sambil berkata, aku akan segera bersiap. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gedung Beyonder Academy, dan seseorang pun berkata, mulai tahun ini kita akan memulai mengembangkan sekolah ini lebih jauh. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang berkumpul di sana, ternyata itu adalah suara Lingzi. Di sana ia pun berkata lagi, kita telah mengalami berbagai rintangan di mana membawa kita banyak masalah dan tantangan. Tapi mulai sekarang zombie akan memimpin sekolah ini ke depannya. Sambil ia pun menunjuk ke arah Master Zombie. Di sana Master Zombie pun berjalan mendekat. Lalu Lingzi pun berkata lagi, mari beri selamat untuk kepala sekolah kita yang baru. Sambil mereka pun berkata, selamat datang kepala sekolah. Dan mereka pun langsung menunduk di sana. Tapi Master Zombie di sana pun berkata, selamat pagi semuanya. Kalian semua pasti lapar kan? Aku telah membawakan beberapa telur untuk kalian. Sambil mereka pun hanya terdiam karena di sana zombie yang sering makan telur ya Momo. By the way, seperti itulah zombie menggantikan kepala sekolah sebelumnya dan menjadi kepala sekolah yang baru. Dan seseorang di sana pun berkata kepada kepala pemimpin. Di sana ia pun berkata, komandan, sepertinya kamu telah didebak keluar ya. Dan kepala pemimpin pun menjawab, diam,
bisakah kau mengalahkannya di dalam pertarungan? Sambil kita diperlihatkan di sisi kepala departemen yang sedang minum kopi di sana, dan kita diperlihatkan Inspektur Chen di sana berkata, "Minggir, ada keadaan darurat." Dan kepala departemen di sana pun berkata, "Ada masalah apa lagi, Inspektur Chen? Kenapa kau sangat panik?" Dan Inspektur Chen pun menjawab, kita ada masalah yang serius. Ketua besar menelepon." By the way, mungkin ketua besar adalah ketua dari para ketua itu ya, Mo? Bos mungkin ya. Sambil terlihat kepala departemen di sana terkejut, lalu dengan cepat ia pun menelepon seseorang di sana, dan kepala departemen pun berkata, "Saya baru saja menyerahkan laporannya, Tuan." "Ya, saya mengerti. Situasi barusan sangat penting dan saya tidak punya waktu sama sekali untuk melapor. Saya bersumpah saya tidak berencana untuk menyembunyikan apapun. Siap, saya akan segera melaksanakan perintah komandan." Lalu Inspektur Chen di sana pun berkata, "Bagaimana situasinya, Ketua?" Dan kepala departemen pun menjawab, "Seluruh dunia tahu tentang insiden ini karena melibatkan orang-orang kuno." Lalu Inspektur Chen pun berkata, "Bagaimana mungkin bisa begitu? Padahal kita tidak memberitahukan siapapun kan?" Dan kepala departemen pun menjawab, "Bagaimana tidak bisa ada yang tahu dengan besarnya dampak yang ditimbulkan? Bahkan bagian bumi yang lain pasti tahu kalau ada sesuatu yang terjadi kan?" Lalu Inspektur Chen pun berkata, "Berdasarkan berita yang dilaporkan dari daerah utara sedang berada dalam pertarungan yang besar. Semua orang juga menduga itu disebabkan oleh orang-orang kuno." Lalu kepala departemen pun berkata, "Dan juga rapat pertukaran akan segera dimulai. Terlalu banyak peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Jadi di mana telur yang aku minta untuk beli?" Sambil Inspektur Chen di sana membawa 2 kantong telur, dan ia pun berkata, "Ini dia, Tuan." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari di rumah si zombie di kota. Lalu kita diperlihatkan kepala departemen yang mengunjungi Master Zombie itu. Di sana ia pun bergumam, "Kenapa aku menjadikan si zombie kepala sekolah? Seharusnya tidak masalah kalau aku meminta dia melakukan tugasnya kan?" Sambil ia menekan bel rumah dari Master Zombie, dan tiba-tiba keluarlah Violet di sana dengan baju ala-ala pembantu ya, Momo. Anjay, Violet kawaii banget ya, Momo. Dan Violet di sana pun terbengong. Lalu kepala departemen pun berkata, "Kak, kamu Violet kan? Pakaian apa yang kau pakai itu? Jangan bilang kau..." Sambil kita diperlihatkan Violet di sana shock, dan ia pun berkata, "Kepala departemen, bukan seperti itu. Ini salah paham." Dan tiba-tiba terdapat Lingxi juga di sana yang menggunakan pakaian aneh, dan di sana Lingxi pun berkata, "Oh, ketua departemen datang ke sini." Sambil kita diperlihatkan kepala departemen di sana yang makin shock, dan ia pun berkata, "Wah, kalian berdua, bahkan jika si zombie baru saja dilantik, kalian berdua sudah berani menunjukkan hal yang memalukan di depanku. Aku harus segera melaporkan ini ke atasan. Bagaimana bisa kalian tidak malu?" Sambil terlihat Lingxi di sana hanya terdiam, dan ia pun berkata, "Apa yang kau katakan?" Sambil ia pun langsung marah-marah di sana, dan kepala departemen pun akan pergi sambil berkata, "Tiba-tiba aku ingat ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku akan pergi ke markas utama dulu." Tapi tiba-tiba dari depan kepala departemen terdapat mereka berdua yang berkata, "Pak, ini salah paham. Kita di sini hanya untuk merayakan pelantikan si bajingan itu. Dan alasan kenapa pakaian ini seperti ini karena kita kena hukuman kalah permainan." Dan kepala departemen pun berkata, "Itu omong kosong. Bagaimana bisa kalian berpakaian seperti itu hanya untuk pesta perayaan? Aku belum pernah melihat salah satu dari kalian berpakaian seperti itu tahu." Di sana Violet pun berkata, "Kalau Anda tidak percaya dengan kita, silahkan lihat sendiri." Sambil kita diperlihatkan Dawen juga yang memakai pakaian seperti itu, dan Master Zombie yang sedang memegang kartu remi di sana. Dan ternyata lawan mainnya adalah kepala pemimpin. Di sana ia pun bermain sambil bergumam, "Kali ini aku pasti akan mengalahkanmu, zombie." Sambil ia pun mengambil salah satu kartu dari zombie itu, dan zombie di sana pun histeris berkata, "Apa yang kau lakukan?" Sambil kita diperlihatkan spanduk merah yang bertuliskan merayakan keberhasilan pelantikan kepala sekolah zombie. Dan di sana si Songong pun berkata, "Siapapun yang tidak hadir akan dipecat." Dan di sisi kepala departemen ia pun makin shock di sana sambil berkata,
Oh, ini agak berlebihan. Sambil kita diperlihatkan, ia yang terdiam menatap ke arah ruangan dari Master Zombie itu, dan terdapat beberapa buah yang melayang di sana. Dan sing 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 sing, ternyata itu adalah ulah si ikat merah yang langsung menebas buah-buah itu menjadi banyak bagian, dan kita diperlihatkan makanan-makanan itu yang sudah berada di atas piring dengan sangat sempurna. Lalu si ikat merah pun berkata, hehehe, ini dia, susinya sudah datang. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut menatap ke arah kepala departemen, dan si ikat merah pun shock sambil berkata, kepala departemen, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Si zombie yang memaksaku melakukan ini. Dan di sana kepala departemen pun berkata, karena semua orang sudah di sini, aku tidak perlu buang-buang waktu mencari kalian. Aku ada hal penting yang harus aku sampaikan ke kalian semua, dan bersambung.